Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Puji Lestari, NPM 21610090 dari Prodi S1 Manajemen kelas B. Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai saham. Apa sih saham itu? Mungkin sebagian dari kalian saat mendengar kata saham berpikir bahwa saham itu sejumlah uang yang cukup banyak, terus berkaitan dengan perusahaan atau surat berharga. Itu semua tidak salah. Mari kita bahas bersama-sama. Saham merupakan surat berharga tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Surat berharga tersebut biasanya dikeluarkan oleh perusahaan yang berbentuk PT atau yang biasa disebut dengan emiten. Dengan demikian, jika seorang investor membeli saham, maka secara langsung mereka menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis saham. Yang pertama, saham bonus. Saham bonus merupakan saham yang berasal dari kapitalisasi agio saham. Apa sih agio saham itu? Agio saham sendiri merupakan selisih harga saham saat penawaran umum dengan harga nominal. Yang kedua, saham preferen. Saham preferen adalah bagian saham yang memiliki hak melebihi saham biasa. Saham preferen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, saham preferen partisipasi dan saham preferen non-kumulatif. Saham preferen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan ciri-ciri yang berbeda. Yang kedua, tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan saham biasa dalam hal pembagian dividen. Ketiga, dividen kumulatif. Bila belum dibayarkan pada periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan saat periode berjalan sebelum atau lebih dahulu dari saham biasa. Yang keempat, konvertibilitas dapat diubah menjadi saham biasa apabila terjadinya atau terdapat perjanjian antara pemegang saham dengan organisasi terbentuk. Jenis yang ketiga yaitu saham biasa. Saham biasa dapat dikatakan kebalikan dari saham preferen dalam bentuk pemungutan suara, pembagian dividen, dan hak-hak lainnya. Ciri-ciri saham biasa yang pertama adalah hak pemegang saham dapat menentukan dewan komisaris. Yang kedua, hak didahulukan apabila penerbit menerbitkan saham baru. Yang ketiga, tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja. Selanjutnya kita akan membahas pembagian pasar dalam saham. Pembagian pasar dalam saham dibagi menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Mari kita bahas satu persatu. Pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga yang diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan ke bursa efek. Periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor dan pihak peminjam emisi melalui perantara dagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana. Selanjutnya, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana. Pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa efek setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Di pasar ini, transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tetapi antara investor yang satu dengan investor lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang harga saham. Harga saham dibagi menjadi 4. Apa sajakah itu? Mari kita lihat. Yang pertama, harga nominal. Harga nominal saham adalah harga yang tercantum pada lembar saham yang diterbitkan.
Yang kedua, harga pembukaan. Apa sih harga pembukaan itu? Harga pembukaan adalah harga saham yang berlaku saat pasar saham dibuka pada hari itu. Jadi, misalkan perusahaan Indofood menjual saham pada tanggal 30 Desember 2021. Nah, harga yang ditentukan pada hari itulah yang disebut dengan harga pembukaan. Yang ketiga, harga pasar. Setelah diperdagangkan di lantai bursa, harga saham tersebut kemudian akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Harga pasar sendiri dapat disimpulkan dengan harga saham di bursa efek pada saat itu. Yang keempat, harga penutupan. Jadi misal setelah dibuka sejak pagi, pasar atau bursa saham akan ditutup pada sore hari. Misal tepat pada pukul 4 sore, transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia dihentikan dan akan dilanjutkan keesokan harinya. Nah, saat bursa ditutup, harga pasar saham yang saat itu sedang berlaku akan menjadi harga penutupan pada hari itu, yang juga akan menjadi acuan harga pembukaan untuk keesokan harinya. Selanjutnya, keuntungan dalam investasi saham. Keuntungan dalam investasi saham ada beberapa hal. Yang pertama, dividen. Dividen dibagi menjadi dua. Yang pertama, dividen saham. Dividen saham adalah dividen yang dibayarkan atau diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham dengan proporsi tertentu. Yang kedua, dividen tunai. Dividen tunai merupakan dividen yang dibayarkan atau diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk tunai. Yang kedua, keuntungan dari investasi saham yaitu capital gain. Capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh dari perubahan harga saham. Selain keuntungan dari berinvestasi saham, ada pun kerugian dalam investasi saham. Yang pertama, capital loss. Yang kedua, tidak menerima dividen. Dan yang ketiga, likuidasi perusahaan. Rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.